Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang bisa kembali dalam program Sharing and Inspiring. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendoakan saya tadi pagi. Tetap doakan biar kesehatan saya semakin hari semakin membaik ya. Biar program ini bisa berjalan lancar dan semakin hari semakin baik kualitasnya dan kualitas desainnya maksud saya ya. Dan pengajarannya juga bisa lebih kreatif ya, supaya kita bersama-sama bisa mendalami firman Tuhan ya. Untuk beberapa hari ini mungkin tampilannya biasa saja karena memang ya saya pribadi sedang, artinya seperti yang saudara lihat, suara sampai malam ini masih ada gangguan ya. Puji Tuhan, nanti kalau sudah fit kita kembali buat PowerPoint-nya supaya apa yang kita pelajari bisa lebih menangkap ya. Baik saudara-saudara, seperti yang saya katakan bahwa sekalipun kita dalam program Pra-Pentakosta untuk renungan malam, kita tetap lanjutkan renungan kita dari kitab Kejadian ya. Kita sudah berada pada ayat ke-18 dan malam ini kita lanjutkan sampai ayat yang ke-20 ya. Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua itu kepada manusia itu untuk melihatnya. Baginya bagaimana ia menamainya dan seperti mana yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan pada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, saya masih ingat seorang hamba Tuhan, dia mulai berkata demikian karena saya ingat hari itu kami sedang menghadiri satu acara ya. Dia bilang di sini yang masih single-single jangan merasa diri baik-baik ya. Lalu kita yang single-single mulai lirik kiri kanan, maksudnya apa ini gitu kan. Bahkan dikatakan yang perempuan jangan merasa cantik, yang laki-laki jangan merasa ganteng, yang laki-laki jangan merasa jantan, yang perempuan jangan merasa betina. Lalu kita diajak saat itu berpikir. Ya dalam tanda petik dia mengajak kita, dia mengajukan pertanyaan yang sedikit provokatif tapi leluconnya. Tapi sebenarnya dia dalam bercanda. Maksudnya kalau masih single, Alkitab jelas berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi kalau masih single, ya tidak baik. Mau sebaik apapun, mau orangnya seperti apapun, firman Tuhan tetap berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Ya memang kalau kita lihat konteksnya pada saat itu ya Adam memang hanya sendirian. Dia tidak punya teman, dia tidak ada manusia lain. Nah kalau kita pada zaman ini ya kita banyak teman. Jadi kalau Anda suka menyendiri, ingat itu tidak baik. Meskipun Anda single, ya bertemanlah sebanyak mungkin karena semua ada masanya ya. Jadi proses masing-masing lah ya. Jika sudah waktunya, Tuhan pasti sediakan penolong yang sepadan.
Nah, itu maksudnya dia ketika berkata, yang sendiri, yang single jangan merasa diri baik-baik saja. Kemudian dia katakan, yang laki-laki jangan merasa ganteng, kemudian dan juga jantan, yang wanita jangan merasa cantik. Ya, maksudnya demikian. Orang yang ganteng dan orang yang cantik itu terbukti ya sudah menikah. Itu sudah diverifikasi begitu. Karena sudah ada yang mau. Lalu ketika dia berbicara jantan dengan keibuan, itu berbicara tentang generasi. Nah, yang mau saya share dalam cerita ini adalah kita bisa melihat di sini saat itu memang Adam sendirian, dia tidak punya teman dan Tuhan tahu itu bukan hal yang baik. Itu sebabnya dibilang tidak baik manusia itu seorang diri. Yang menarik sekali di sini ya Tuhan membentuk segala binatang, segala burung, kemudian diberikan kepada Adam ya. Lalu Adam mulai menamainya, dia sebut saya saya yakin sebenarnya orang yang paling hebat menamai itu adalah Adam ya. Saudara bayangkan semua ada banyak ya ribuan kali ya jenis hewan itu dia sebut namanya semua dan Alkitab berkata seperti apa yang dia sebut demikianlah namanya. Nah, dalam pemberian nama ini, dalam pemberian nama ini, dalam pemberian nama ini, tujuannya sebenarnya ingin mencari penolong yang sepadan. Sekalipun burung-burung, hewan-hewan, binatang dan segala macam, dan segala jenisnya maksud saya, diciptakan oleh Allah ternyata tidak sepadan dengan Adam pada saat itu. Dikatakan baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi penolong yang sepadan dengan manusia itu ya hanya manusia. Tidak bisa hewan. Di sini kita jelas melihat bahwa Allah itu sangat memperhatikan kehidupan Adam. Ya, Allah memperhatikan, wah Adam ini sendirian nih, kasih teman. Ya, dari ternak, dari hewan, burung kasih. Lalu tidak ada yang sepadan dengan dia. Ini kalau boleh saya bicara malam hari ini, konteksnya tentu ini berbicara pasangan hidup. Bagi yang muda-muda, yang belum menikah, tidak perlu khawatir tentang pasangan hidup. Tuhan sudah sediakan yang terbaik, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena Tuhan sudah punya calon pasangan yang terbaik bagimu. Jadi carilah Tuhan, karena Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Makna lain yang bisa kita perhatikan di sini adalah bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita. Allah peduli dengan Adam. Dia menyadari bahwa Adam itu kesepian. Dia berikan teman. Ya, sekalipun pada akhirnya pada tahap pertama, saya katakan ini tahap pertama, Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Sehingga Allah kemudian menciptakan seorang penolong nanti bagi dia, itu nanti kita pelajari besok. Tapi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Tuhan peduli dengan Adam. Tuhan peduli dengan Adam. Demikian juga Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Dia peduli, dia mengerti keadaan kita.
Saudara, Yesus Kristus anak Allah, dia pernah menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Dia dilahirkan, dia bertumbuh, dia merasakan lapar, dia merasakan haus, maksud saya. Saya tidak tahu apakah dia pernah sakit atau tidak, tapi mungkin saja tidak pernah, atau bisa saja iya. Yang pasti sebagai manusia biasa, dia mengerti pergumulan-pergumulan hidup. Apalagi dia dilahirkan di rumah seorang ayah yang sangat sederhana, tukang kayu. Jadi dia mengerti kehidupan manusia itu. Dia mengalaminya. Jadi kalau kita berkata dia mengerti persoalan yang kita hadapi, dia memang mengerti karena dia pernah menjadi manusia. Bukan hanya karena dia saja Allah, oh saya tahu, ya kita tidak membatasi itu. Artinya kalau seandainya Yesus Kristus tidak pernah menjadi manusia, tentu dia tahu karena dia Maha Kuasa. Tapi ini bukan sekedar dia tahu, dia pernah mengalami. Maka malam ini saya mau ingatkan saudara-saudara, apapun persoalan hidupmu, apapun pergumulan hidupmu, saya mau katakan, Tuhan peduli dengan saudara. Dia mengerti pergumulan saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, dia Allah Bapa bersama Yesus Kristus mengutus Roh Kudus menjadi penolong kita. Karena secara manusia kita tidak mampu. Secara manusia kita terbatas. Kalau Adam diberikan penolong, kita pun diberikan seorang penolong sejati, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berdiri teguh, untuk berdiri tegar dalam setiap persoalan dan permasalahan. Seperti yang saya saksikan kemarin, saudara, saya masih ingat salah satu dari pernyataan dari teman saya. Dia bilang, kalau saya jadi Pak Marbun, saya tidak tahu bagaimana itu. Saya bisa bayangkan baru saja sebulan pulang ke kampung, baru 2 minggu di sini pulang lagi karena meninggal mertua, baru 2 minggu di sini pulang lagi ke kampung karena meninggal ibu. Saya yakin, dia bilang, kalau saya itu tidak bisa. Dia bilang, ini adalah berkat spesial buat Pak Marbun. Dia bilang bahwa Pak Marbun bisa kuat menjalani itu. Dan saya pribadi, saudara, menyadari itu. Memang seandainya saya manusia biasa, artinya manusia tanpa memiliki seorang penolong Roh Kudus, saya yakin saya stres tingkat tinggi. Anda bayangkan 3 bulan tanpa bekerja, kerjaan bolak-balik ke Sumatera, banyak pekerjaan yang terbengkalai, banyak pekerjaan yang tertunda. Sampai sekarang pun masih banyak, saking banyaknya saya tidak tahu harus mengerjakan yang mana. Saya prinsipnya sekarang, saya bekerja yang penting kehidupan berjalan dulu lah. Nah, tentu ketika saya mengatakan hal ini, saya tahu bahwa Allah Bapa mengerti kondisi dan pergumulan yang saya hadapi saat ini. Itu sebabnya Allah Bapa memberikan kita semua penolong sejati, yaitu Roh Kudus. Ini adalah anugerah, saudara. Tanpa Roh Kudus, saya yakin saudara, mungkin saya sudah koit duluan. Apalagi saya punya rekod dulu darah tinggi, ya. Punya rekod darah tinggi sampai jadi darah rendah, darah tinggi lagi. Dengan kondisi masalah yang bertubi-tubi seperti ini, saya yakin kalau saya manusia biasa-biasa,
pasti stresnya sudah tingkat tinggi. Ya, tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang mengerti segala keadaan kita. Dia pernah jadi manusia, dia menyadari sebagai manusia kita sangat terbatas. Ya, sehingga dia Allah Bapa bersama Yesus Kristus mengutus Roh Kudus menjadi penolong kita, penghibur kita, guru kita. Wah, dia adalah segalanya bagi kita. Sehingga apa? Kita bisa berdiri teguh, kita bisa berdiri tegar ketika menghadapi persoalan hidup ini. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar dari segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini. Roh Kudus itu pencipta, Roh Kudus itu maha kuasa. Dia luar biasa, dia sanggup melakukan segala perkara. Betapa bersyukurnya kita ini dijadikan anak Allah, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Bahkan saudara-saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, Roh Kudus juga berdoa bagi saya dan saudara untuk keluhan-keluhan yang kita tidak bisa ungkapkan. Luar biasa sekali. Betapa bersyukurnya kita anak-anak Tuhan. Betapa bersyukurnya kita anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang sangat peduli dengan hidup kita. Kita punya Bapa yang memberikan kita penolong yang luar biasa, yaitu pribadi yang sama dengan pribadi, ya, yaitu maksud saya pribadi yang setara dengan Bapa. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Satu hakikatnya mereka setara sekalipun pribadinya berbeda. Wow, luar biasa saudara. Malam hari ini kita diingatkan saudara dari tentang bagaimana Allah mempedulikan Adam. Ya, demikian juga Allah peduli dengan kita. Dia peduli dengan kita karena dia juga pernah menjadi, Yesus Kristus pernah menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Jadi dia mengerti persoalan dan pergumulan yang saudara-saudara saya hadapi. Itu sebabnya kita diberikan Roh Kudus, seorang penolong, untuk memampukan kita berdiri teguh, berdiri tegar, bahkan berdiri tersenyum menghadapi segala persoalan hidup. Karena apa? Karena kita punya penolong yang luar biasa. Karena kita punya penolong yang tidak terbatas, dikatakan Roh Kudus itu jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itulah roh yang ada dalam diri. Ini adalah satu kuasa yang sangat luar biasa. Ini adalah satu misteri yang luar biasa yang kita hanya pahami dengan iman. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Sekian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau begitu peduli dengan Adam. Kami percaya juga Engkau peduli ya Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Engkau pernah, Yesus Kristus pernah menjadi manusia. Dia mengerti pergumulan setiap manusia. Itu sebabnya Bapa bersama Yesus Kristus mengutus Roh Kudus menjadi penolong kami yang sejati, menjadi penolong kami dalam segala keadaan, sehingga kami mampu berdiri teguh, berdiri tegar, bahkan berdiri tersenyum menghadapi semua persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara-saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.